Cirebon merupakan salah satu kota metropolitan di wilayah Jawa Barat, tepatnya di bagian utara. Kota Cirebon bukan hanya kota wisata, sejarah, seni, dan budaya, tapi kota Cirebon juga maju sebagai kota pusat belanja dan perdagangan. Nah, betul banget Muti, sebagai kota maju dan berkembang, mobilitas dari wilayah Kuningan, Majalengka, Indramayu, hingga Brebes dan Tegal dari Jawa Tengah pun ikut meramaikan kota Cirebon sehingga menjadikan kota Cirebon sebagai kota terpadat di siang hari. Nah, makanya wajar dong kalau banyak penduduk dari berbagai profesi menjadikan kota Cirebon sebagai kota tujuan utama. Sama halnya dengan komunitas anak jalanan, mereka ikut mewarnai ramainya kota Cirebon. Oleh karena itu, saya Afi dan saya Muti, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, akan melakukan survei anak jalanan sebagai bahan penelitian komunikasi kesehatan reproduksi sebagai antisipasi terhadap fenomena seks tidak aman bagi anak jalanan di kota Cirebon. Betul banget. Oh iya Muti, tapi kan kita udah janjian kan sama Abah sama Ari. Itu loh, pendamping lapangan yang bakal nemenin kita buat survei anak jalanan nanti. Iya. Tapi di mana ya? Iya sih di sini. Awas, Ari, sini. Ini sini kan kumpulnya di sini. Ya sini. Cari-cari ternyata adanya di sini. Tadi kita muter-muter. Dari tadi kita nungguin. Ya udah. Muti, sebenarnya Abbas dan Ari itu siapa sih? Yuk kenalan diri dulu. Saya Abbas, saya dari Lare Caruban sebagai volunteer. Saya Ari dari Lare Caruban sebagai volunteer. Oke, yuk langsung aja kita berangkat berarti. Let's go. Oke. Gas. Selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan. Selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu, tempat mencurahkan isi kalbu. Kasih dari ayah dan ibu hanyalah peri yang palsu. Oh ya, hasil lapangan gimana tadi? Seru banget ya Muti. Seru banget. Anak-anaknya juga responsif, tapi emang agak sulit sih Pak kalau misalnya nggak dibantu sama Abbas sama Mas. luar Mereka juga biasa. awalnya tertutup gitu, belum berani untuk Terbuka lah. Terbuka, oke. Iya. Bas, sebenarnya mereka perlu nggak sih mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi? Sangat-sangat perlu Pak, terlebih mereka kan adanya di lapangan ya, keringat, terusan terpapar sama sinar matahari panas, terus juga posisinya mereka celana dalam ataupun celana yang dia pakai itu juga jarang diganti gitu tuh. Itu kan juga menyebabkan apa ya, banyak bakteri ataupun yang istilahnya bersangkutan dengan reproduksi juga kan. Menurut Ari, selama mendampingi mereka sebenarnya tentang kesehatan reproduksi itu apakah mereka pernah dengar atau belum? Kalau menurut saya sih belum Pak, karena memang mereka itu adalah butuh pendekatan, butuh dirangkul, butuh informasi juga, karena memang untuk sementara belum ada yang sampai ke situ. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Gitu. Enggak, Mereka itu butuh apa ya? Butuh digali lah lebih dalam, sehingga dia ada keterbukaan terkait reproduksi.
hidup alam kedamaian. Anak kedongan korban kesibukan. Hidup gadis metropolitan, menuntut hidup alam kedamaian. Anak kedongan korban kesibukan. Hidup gelisah dalam keramaian. Tiada waktu untuk bertemu. Ida, apakah anak-anak sering pada kumpul di sini? Terus kalau sudah kumpul tuh mereka biasanya diarahkan kemana gitu? Ya pada kumpul sih Pak, anak jalanan, tapi ya kadang-kadang saya kasih solusi untuk menjaga kesehatan. Responnya mereka gimana? Ya baik, dia baik sama kita ya kita pun baik sama dia, selalu tak kasih ulasan, maksudnya kasihin pengertian supaya dia menjaga kesehatan, supaya jangan ada kena penyakit yang macam kayak HIV ataupun yang lainnya lah. Nah selama ini gimana anak-anak? Alhamdulillah baik-baik ya, sama ini ya dia mengerti gitu, biar paham. Artinya ya dia juga saya jaga buat kesehatan juga, maksudnya saya jaga untuk dia tidak bermasalah ataupun sama anak-anak yang geng motor kayak gitu nggak ada lah, alhamdulillah nggak ada. Harapan dari Mama Ida? Ya maunya saya anak-anak ini supaya sukses tuh Pak, jangan jadi anak gelandangan ataupun minta-minta cuma pengamen gitu tuh. Kayaknya sih ngasih supaya dia buka usaha yang bener gitu. Kesehatan reproduksi sangat penting untuk anak jalanan. Beberapa kasus yang masuk ke layanan kami itu berasal dari anak-anak jalanan. Ada yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, ada juga yang kekerasan yang terjadi di antara mereka sendiri. Mereka kadang tidak tahu kesehatan reproduksi itu bagaimana dan harus menjaga dirinya itu seperti apa. Dan mereka kadang sangat sulit untuk mengakses layanan puskesmas, padahal puskesmas itu terbuka untuk semuanya. Karena mereka khawatir, mereka takut untuk datang ke puskesmas kami. Oleh karena itu, patut kiranya meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi pada anak-anak jalanan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kita berharap bahwa mereka bisa mengakses layanan kesehatan ya. Ya, Sehingga mereka juga bagian dari kehidupan dan mereka harus tetap sehat di jalanan. Ya, betul. Sepakat? Sepakat. Oke. Kita bersama-sama ingin pulang ke keluarga. Setuju? Setuju. Hashtag Aku ingin pulang.